Shalom. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, spektakuler. Ya, kita bersyukur pada pagi hari ini. Tuhan masih kasih kesempatan bagi kita untuk boleh beribadah. Ini suatu anugerah yang sangat-sangat luar biasa. Ya, jangan kita pikir jika kita masih ada, oh iya, memang hari Minggu gitu kan. Tapi kita bersyukur ketika kita bangun pagi masih bisa bernapas, itu suatu anugerah yang luar biasa, saudara. Karena ada yang tidur nggak bangun lagi, iya kan? Kita kan nggak tahu kita masih ketemu lagi nggak minggu depan, seperti itu, ya. Dan kita bisa bertemu hari ini, ya. Ada yang sudah lama tidak hadir, datang lagi. Jadi itu semua Tuhan yang menuntun kita begitu luar biasa, ya. Sampai kita ada pada pagi hari ini. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Yeremia 18 ayat 1 sampai 6, pelajaran dari pekerjaan tukang priuk, ya. Bukan Tanjung Priuk, ya. Tukang priuk. Saya akan bacakan, Bapak Ibu boleh dengar pada pagi hari ini. Saya tak percaya kita sama-sama diberkati, baik yang menyampaikan, baik yang mendengarkan, sama-sama kita diberkati pada pagi hari ini. Ada amin? Ya, saya akan bacakan firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang priuk, di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang priuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang priuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang priuk itu, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang priuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Mari ayat 6 kita ganti, hai kaum Israel, dengan jemaat GGV Philadelphia. 1, 2, 3. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang priuk itu, hai jemaat GGV Philadelphia? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang priuk, demikianlah kamu di tanganku, hai jemaat Philadelphia. Haleluya. Begitu Tuhan itu mengasihi kita, saudara, jemaat Philadelphia. Walaupun kekuatan kita tidak seberapa, tapi karena kita tekun berdoa, bersekutu, baik di dalam persekutuan kita pribadi, di komsel-komsel, di doa malam, dan di ibadah minggu seperti ini, suatu anugerah yang sangat luar biasa, saudara. Nah, pada pagi hari ini kita belajar, dikatakan di sini, pelajaran dari pekerjaan tukang priuk. Ya, saya waktu kecil itu, mungkin nggak tahu di sekolah-sekolah sekarang ini, ya. Kalau kita dulu ada tanah liat itu, dan itu tidak di sembarang tempat, saudara. Jadi itu biasanya dekat kolam, di pinggir-pinggir itu ada tanah, ya, tanah lempung kalau di sana itu, ya, tanah liat itu bisa dibentuk-bentuk jadi asbak, jadi apa seperti itu. Dan itu menjadi PR dulu di sekolah, ya kan, jadi asbak, jadi pas bunga, ya. Masih ingat? Kalau hidup dalam zaman saya pasti ada itu, saudara. Mungkin nggak tahu zaman sekarang ini. Oh, zaman sekarang ini sudah bentuk ini dia. Apa yang suka dipegang Vian itu? Vian yang ya, yang selain itu, ya. Nah, kira-kira seperti itu, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini mari kita belajar. Judul khotbah pada saya pada pagi hari ini, baik. Apa yang baik pada pemandangannya, bukan pada pemandangan kita, saudara. Jadi kadang kita berpikir, kok aku sudah baik ya, tapi kok begini yang aku dapatkan. Itu menurut Anda. Menurut Tuhan belum tentu. Yang baik pada pemandangannya, kadang ada sesuatu kita lihat sepertinya sudah baik, saudara, tapi pada pemandangan Tuhan belum tentu. Makanya saya katakan, setiap hari kita bergaul, berdoa, bersekutu dengan Tuhan,
Supaya lama-kelamaan kita semakin tahu diri kita siapa, saudara. Semakin kita merenungkan firman Tuhan, semakin kita membaca firman Tuhan, semakin kita sadar bahwa kita ini nggak ada apa-apanya. Ternyata saya ini bodoh, saudara. Ternyata saya ini sebenarnya tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan, saudara. Ketika kita baca firman Tuhan, iya ya, kasih saya. Apalagi kita baca tentang kasih, contohnya kasih itu lemah lembut, sabar, gitu kan, murah hati. Coba kita lihat, kayaknya saya belum ada nih yang pasti, gitu kan. Kadang kita bisa sabar, ya saya tunggu, gitu kan. Saya masih sabar nih, tapi tunggu nanti, gitu kan. Saya bisa mengasihi kamu kalau, tapi hanya Tuhan. Makanya dia bilang Allah itu adalah kasih. Hanya Tuhan yang dapat melakukan itu dalam hidup kita. Makanya pada pagi hari ini mari kita belajar, saudara. Tuhan memberikan pelajaran, ya. Kan dikatakan kepada Nabi Yeremia, saudara, dari seorang tukang periuk. Mulai dari bahan dasarnya, saudara, ya. Dari apa itu sampai berhasil jadi periuk, jadi bejana, mungkin jadi apa yang kita mau, saudara. Jadi apa yang Tuhan mau. Ya, seorang tukang periuk, dia akan apa yang ada dalam pikirannya. Wah, ini saya buat vas bunga yang bagus. Nanti akan saya ukir saya ini, saudara. Demikianlah kita di tangan Tuhan. Jadi jangan protes kalau lagi diproses, ya kan? Jangan protes kalau lagi diproses Tuhan. Ya, kita sering protes. Kenapa seperti ini Tuhan? Tuhan bilang, belum baik dalam pemandanganku. Tadi ayat 4 lihat. Ya. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Terus gimana, Bu? Saya tahu yang baik pada pemandangan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Ya. Orang bisa nggak suka sama kita dan semuanya, saudara. Berarti ada mungkin yang harus kita perbaiki. Ada mungkin yang harus kita benahi. Ya, Tuhan mau membentuk kita. Saya melihat nanti kita akan ada 3 poin nanti, saudara, yang perlu kita renungkan, bahwa Dia membentuk kita yang baik dalam pemandangannya. Makanya kita jangan kecewa. Kadang menurut kita sudah baik. Aku sudah baik sama suamiku, tapi kenapa suamiku seperti ini? Datang pula suaminya, aku sudah baik sama istriku, tapi kenapa ini yang saya dapatkan? Aku sudah baik sama mertuaku, tapi mertuaku kok begini ya? Saudara, saya selalu katakan, tidak ada yang kebetulan. Apalagi bertemu dengan tulang rusuk, tidak ada yang kebetulan. Dialah yang Tuhan pakai untuk membentuk diri kita. Ya, manusia itu menajamkan sesamanya, besi menajamkan besi, saudara. Kita itu menajamkan sesama. Jadi jangan heran, saudara. Ada yang Tuhan mau. Saya sering kata, udah baik loh istrinya itu. Itu kata kita, saudara. Tidak ada yang kebetulan jika Tuhan pakai suami kita untuk membentuk kita dan sebaliknya, saudara. Berarti dalam diri kita ini masih banyak kerikil-kerikil yang harus dibersihkan. Karena untuk membuat, ya, katakan di situ, untuk membuat itu harus menyingkirkan segala batu-batu, pasir-pasir. Emang dia sampai halus. Ya, sampai halus adonan tadi, ya, seperti adonan itu, ya. Sampai bisa saudara, ya, sampai bisa dibentuk. Karena kalau masih ada batu-batu nanti retak, ya. Nanti retak, saudara. Jadi kita bersyukur pada pagi hari ini kita mendapatkan pelajaran ini, dan kita bersyukur jika kita datang pada pagi hari ini. Ada amin? Iya, kita sama-sama belajar, saudara. Jadi kita tidak perlu menyalahkan suami kita, tidak perlu menyalahkan istri kita. Ternyata, terima kasih ya Pak, Engkau sudah Tuhan pakai untuk membuat aku jadi bejana yang lebih cantik. Coba istrinya ngomong gitu sama suaminya. Apa kau bilang? Apa kau bilang? Saudara, itu yang Tuhan di dalam, supaya jadi bejana yang cantik, saudara. Ya, bejana yang mantap, yang dipakai untuk maksud yang lebih mulia lagi, saudara. Ya, puji Tuhan. Kita lihat di situ, ya. Ya, Tuhan membentuk kita sesuai dengan apa yang Dia pandang baik. Sampai kita, ada 2 poin, saudara. Sampai kita memiliki nilai
dan harga. Ya, bahasa seberangnya value dan price, harga. Berapa harganya? Ya kan? Semakin cantik tadi keramik itu atau bejana itu saudara, semakin tinggi nilainya saudara. Makanya kalau kita melayani Tuhan, hari demi hari kita terus bergaul dengan Tuhan, dibentuk. Aduh, aku belum bisa Bu, dibentuk lagi, belum bisa, dibentuk lagi. Makanya saya selalu katakan dalam pelayanan, jangan pernah tolak jadi apapun engkau saudara. Belajar. Saya dulu pegang mimbar aja grogi saudara, ngomong aja gagap saudara. Saya kan udah pernah cerita Pak John, saudara-saudara nggak tahu dari mana mulai ditepuk-tepuk mimbar. Saya udah ketawa itu. Saudara, makanya bersyukur ya. Ibu-ibu di Komsel hadir, dibina, dibimbing, jadi apapun itu saudara. Ya, ada seorang ibu, saya mau belajar Bu. Saya mau belajar jadi WL. Mau ketukan yang nggak dapat pun terus ya. Saya mau belajar. Saudara, di Philadelphia ini kita, nanti semua ibu-ibu jadi bisa khotbah. Mau durasinya 10 menit, mau 5 menit. Saya bersyukur di Komsel itu kami dengan Pak John hampir tidak punya jadwal saudara. Ya, nanti di sini juga ada waktunya Bapak Ibu yang naik. Palingan nanti Bapak Gembala awal bulan aja. Selainnya nanti, ayo yang muda-muda bisa berdiri di sini. Kenapa? Diasah, bergaul terus. Kan dibilang tadi, kita akan dibentuk sampai maksud yang mulia. Ya, jangan mau terus di belakang-belakang. Bukan dalam arti, oh kalau di belakang itu rendah. Tidak. Maksudnya kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, mari terus perlengkapi diri kita saudara. Ya, perlengkapi terus untuk mendapatkan apa tadi dikatakan nilai. Ya, nilai saudara. Di sini kita melihat nilai dan harga. Tuhan membentuk kita ya, sampai kepada kita memiliki nilai dan harga yang luar biasa saudara. Semakin kita mau dibentuk, semakin tinggi saudara. Semakin kita dipakai oleh Tuhan saudara. Iya. Kita baca Yesaya 64 ayat 8. Sudah dapat? Yang dapat boleh baca Yesaya 64 ayat 8. Seorang bapak boleh baca? Bapak-bapak. Pak Nanang boleh? Yesaya 64 ayat 8. Yesaya 64 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Amin. Makasih Pak Nanang. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Saudara, kalau kita sadar bahwa Tuhan yang membentuk kita dan kita adalah buatan tangannya, ya seharusnya gereja ini sudah tidak muat saudara. Ya, kemarin saya bilang di pemuda, firman Tuhan Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati kita sudah benar saudara, maka yang terpancar kehidupan bukan kematian. Saya bilang, kemanapun kita datang orang senang. Kenapa? Karena kita membawa bau kehidupan ya. Tapi kalau kita hanya bawa persungutan, keluhan, kata-kata kotor, karena apa yang meluap dari mulut ini adalah dari hati. Katakan kemarin di pemuda seperti itu. Ya, berarti kalau kemarin ini minggu depan mereka mau retreat saudara, 40. Kalau itu bisa bermultiplikasi jadi 2, berarti jadi 80, berarti sudah tidak muat. Berarti kita harus bikin ibadah pemuda 2 kali ibadah nanti saudara. Nanti sesudah ini ada sesuatu yang dahsyat spektakuler. Ya, kita berdoa. Ada sesuatu yang disampaikan sama Ibu Jane nanti saudara. Pokoknya ada kesaksian sedikit yang di luar daripada pikiran manusia saudara. Tapi marilah kita mau dibentuk terus. Kita sadar bahwa kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya, Tuhan itu penjunan dan kita tanah liat yang siap dibentuk sesuai dengan bejana, sesuai dengan apapun yang Tuhan mau di dalam hidup kita.
Jadi kalau kita banyak persoalan, permasalahan, oh ternyata saya belum seperti yang Tuhan mau. Kalau sudah yang Tuhan mau saudara, ya Tuhan pasti lakukan. Contoh, kita mungkin meminta sesuatu sudah bertetesan air mata dan sebagainya. Ternyata Tuhan mau membentuk kita yang baik dalam pemandangannya. Seperti tadi keramik, bejana. Ya, tadi pas Ibu Minar angkat lagu nomor 2, bagaikan bejana. Nyambung dia, saudara. Padahal saya tidak tahu, dia pun tidak tahu apa tema khotbah hari ini. Itulah kalau kita di dalam Tuhan itu saudara, sangat luar biasa. Nah, hari-hari ini saudara, kita butuh kuasa Roh Kudus. Jangan kita menganggap diri kita itu bijak saudara. Seringkali kita karena menganggap diri kita bijak, kita sering menganggap diri baik, itu yang masalah. Ya mungkin di antara kita bisanya seperti itu. Aku sudah baik sama istriku ini loh. Aku sudah baik sama suamiku ini loh. Tapi kenapa seperti yang saya dapatkan gitu? Saudara, belum tentu baik dalam pemandangan kita. Baik dalam pemandangan Tuhan. Ya. Jadi kita belajar pada pagi hari ini saudara. Bagi kita mungkin yang sering ya mengalami tulang-tulang remuk, ya kan? Sakit saudara. Coba kita baca. Saya tadi pagi Tuhan singkapkan. Saya bangun jam 2.38 tadi pagi, saya baca ini. Mungkin sudah sering kita baca, tapi pagi itu katakan gitu. Kenapa manusia itu sering? Karena sering menganggap diri baik, bijak. Baca dulu Amsal 3 ayat 7 dan 8. Amsal 3 ayat 7 dan 8. Bu Nita boleh baca? Amsal 3 ayat 7 dan 8. Itu tadi pagi dapat ayatnya itu. Amsal 3 ayat 7 dan 8 boleh baca Bu Nita? Ya. Amsal 3 ayat 7 sampai 8. Ya. Inilah firman Tuhan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Jadi kalau ada tulang-tulang hari ini yang sakit ya. Itu jawabnya saudara. Ya, kadang kita remuk semua tulang-tulang. Ya, saya tidak menghakimi siapapun ya. Itu firman Tuhan tadi pagi saya dapat. Jadi kalau tulang-tulang, kalau bilangin, Papa tulang-tulang remuk, jaga. Katakan gitu saudara. Jadi jangan serang istrinya atau suaminya pakai ayat ini ya. Ya. Berarti hatimu enggak benar. Kau merasa sok bijak kau, sok baik kau, makanya tulang-tulangmu kayak pada sakit kau. Misalnya kalau ada yang ketawa itu agak apa itu. Itulah yang menyembuhkan tubuhmu. Ya, jadi tulang-tulang kita sehat semua, olahraga. Ya, tapi di sini saudara kita belajar. Iya ya. Itu tadi, baik dalam pemandangan kita belum tentu baik dalam pemandangan Tuhan, saudara. Kita pikir kita sudah sampai di sana, ternyata Tuhan, enggak. Ini kau kuremukkan lagi. Bentuk lagi. Saudara, emang enggak enak ya. Emang enggak enak. Tapi saya belajar juga. Saya merenung berapa hari kan. Sesudah saya dapat ini. Kemana nih arahannya Tuhan gitu kan. Tapi itu yang terjadi. Jadi akhirnya kita tidak menyalahkan siapapun dalam hidup ini. Baik suami, baik istri. Ya, tadi malam ada 9 pasang saudara. Wow. Tadinya komsel gabungan. Saudara, tidak ada rencana untuk Pak Sutri. Ternyata yang datang pasang-pasangan semuanya. Ya, saya pikir, wih, Pak Mul datang gitu kan. Wih, Pak Nanang datang, yes gitu kan. Luar biasa tadi malam itu dalam arti gini. Saya kan sampai gue bilang sama Ibu Rita, Bu Rita bikin gabungan aja. Kaum bapak, kaum ibu. Emang apa bedanya Pak Sutri dengan kaum bapak, kaum ibu? Bedanya kalau Pak Sutri itu harus 2 sepasang. Tapi kalau kaum bapak, kaum ibu, walaupun di sini kaum bapaknya 5, kaum ibunya 2, itu kaum bapak, kaum ibu. Tapi kalau Pak Sutri itu akhirnya tadi malam jadinya Pak Sutri saudara. Saya kirimkan di video itu, ya di WA saudara. Nantikan foto-foto yang sangat luar biasa. Ya, jadi saya melihat itu terjadi begitu saudara. Dan tadi malam saya percaya banyak terjadi pemulihan. Oh ternyata
engkau istriku Tuhan pakai untuk membentuk aku, supaya aku lebih seperti yang baik dalam pemandangan Tuhan. Ada amin? Ya, waktu tinggal sedikit lagi. Kita buka, kita akan ada 3 poin ini sebentar saja saudara. Ya, bagaimana proses tanah liat itu dibentuk? Atau kita dibentuk oleh Tuhan saudara. Ya, tukang priuk punya kuasa untuk membentuk tanah liat sesuai dengan kehendaknya. Ya, kita buka Roma 9 ayat 21. Bapak Naki boleh baca? Kayaknya suaranya kencang. Roma 9 ayat 21. Roma 9 ayat 21, demikian firman Tuhan. Apakah tukang priuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Ya, itu yang saya katakan tadi. Terima kasih Bapak Naki. Untuk tujuan yang mulia dan untuk tujuan yang biasa, pasti prosesnya beda. Kalau kita semakin mau dilenturkan, semakin mau dibentuk, itu tadi yang tujuan yang mulia dan yang biasa. Jadi pilihan ada di tangan kita. Semakin kita, karena banyak orang ketika mau dibentuk, nyerah saudara. Udahlah aku begini aja. Tapi sebenarnya ada yang Tuhan mau dalam diri kita. Ya, di pemuda apa di mana pernah saya katakan. Seandainya waktu itu mungkin, dalam arti ini ya, saya lanjut dengan mantan saya yang dulu, contoh ini ya. Mungkin tidak sampai saya di titik ini. Ya, mungkin gitu kan. Tapi ketika saya mau, ya, ini to the point aja saya cerita. Saya udah sering ceritain sama Pak John. Tuhan bilang tinggalkan itu. Saya nanti akan mempertemukan engkau dengan seorang laki-laki. Saya pikir di Medan saudara, ternyata di Jakarta. Saya merantau ke Jakarta itu, ya karena memang rindu lagi mencari hadirat Tuhan. Dan di Jakarta lah saya dibaptis Selam. Ya, sesudah dibaptis, disitulah saya mendapatkan sesuatu yang spektakuler dan kami ketemu dengan Pak John. Ya, sampai detik ini, inilah seperti itu. Maksudnya gini saudara, ketika kita mau diproses, ketika kita mau masuk dalam rencana Tuhan, tidak segampang itu proses. Waktu saya dulu di Medan mau cari aman aja selesai saudara. Tapi ketika di Jakarta merantau itu saudara, ya taulah bagaimana hidup di rumah keluarga. Ya, jadi itu kita sudah alami saudara. Prosesnya kok di rumah keluarga itu saudara, ya saya bukannya ini ya, itu Tuhan izinkan. Ternyata apa? Karakter kita yang Tuhan mau bentuk. Karakter kita. Ya, banyak yang sudah pelayanan tapi karakternya belum. Jadi Tuhan izinkan diremukkan lagi. Makanya dikatakan tadi, Tuhan punya kuasa untuk membentuk kita. Dan itu pilihan, kita mau nggak untuk maksud yang mulia atau maksud yang biasa. Seperti itu. Jadi saudara, tidak ada alasan sebenarnya bagi kita. Apapun yang Tuhan mau Tuhan lakukan. Suka-sukamu Tuhan di dalam hidup kita. Ya, di dalam hidupku gitu kan. Sering lagu kita yang terakhir, Roma 8 ayat 8. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ternyata proses apapun yang Tuhan izinkan saudara, kalau itu baik dalam pemandangan Tuhan, makanya keluarlah pujian, suka-sukamu Tuhan. Yang kedua saudara, sebenarnya ini hampir saya ulang, tapi nomor 2 supaya poin-poinnya itu ada. Tukang priuk bekerja dengan sabar sampai tanah liat menjadi sempurna, ya, dan berharga. Itu yang saya katakan tadi. Sampai kita punya harga dan nilai di dalam hidup ini. Yesaya 45 ayat 9. Ibu-ibu boleh baca. Ibu siapa lah ya? Yesaya 45 ayat 9. Ibu Marbun. Oh, mengajar. Oke. Ibu Retno coba. Selamat datang Ibu Retno. Yuk, Yesaya 45 ayat 9. 1, 2, 3. Di layar ada? Ya. Celaka. Ya. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling
Saudara, bagaimana kalau kita berbantah dengan Tuhan gitu kan? Kenapa begini aku gitu kan? Tuhan bilang, iya memang kamu seperti itu. Makanya kan kapan saya khotbah itu, sadarkah kita bahwa kejadian kita begitu dahsyat? Ada amin? Jangan kita bilang kenapa saya enggak langsing ya? Kenapa saya enggak ini ya, enggak putih ya? Kenapa saya pendek ya? Kenapa saya? Syukurinlah. Itulah bentuk yang baik dalam pemandangan Tuhan, saudara. Tuhan akan mempertemukan kita juga dengan, ya seperti itu, dengan cara Tuhan, saudara. Sampai kita dibentuk sesuai dengan yang Tuhan mau. Ya, akhirnya kita gini, iya ya, semuanya baik. Tidak ada yang tidak indah kalau dari Tuhan, saudara. Ya, jadi nggak ada lagi gini, pendek kau, gitu kan? Hitam kau, nggak ada, saudara. Tapi hitam manis kan, gitu loh. Atau gendut kau, tapi cantik kan, gitu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kemarin kalau saya ingat itu perlu mungkin. Jadi kemarin ada yang menikah. Terus oma ini sudah usia 60-an. Perlu saya bawa ini ya. Terus dibilang gini, dia make up mukanya. Terus dia bilang, "Pak, aku cantik nggak?" Dibilang sama suaminya, cantik. Kayak usia berapa? 18. Gitu kan. Terus dia pakai baju. "Pak, cantik nggak?" "Iya, cantik. Kayak usia 20. Gitu kan. Terus dia bilang, ini rambut gitu. "Rambut aku cantik nggak?" "Cantik." "Kayak usia berapa, Pak?" "Usia 22. Jadi kalau kesemuanya gimana, Pak?" Katanya gitu kan. "Kalau kesemuanya gimana?" "Jumlahin aja. 22 tambah 18 tambah 6 tambah 20. Jadi sebenarnya usia 60, saudara. Jadi maksudnya saya kalau pernikahan kemarin saya ketawa, saudara. "Kalau rambutku gimana?" "Oh, kayak usia ABG," katanya. "Terus kalau kesemuanya gimana, Pak?" "Jumlah aja yang tadi," katanya. Jadi maksudnya gini, saudara. Ya sudahlah, sudah begitu Tuhan tentukan kita di dalam hidup ini. Nggak usahlah berkamuflase lagi. Ya kalau sudah peot memang apa yang diperbaharui sekarang? Karakter, inner beauty, hati dari dalam, saudara. Ya, mau gimana, mau dipoles pun, saya pernah lihat gini, muka ini kenceng gini kan, tapi leher kan nggak bisa dibohongi. Jadi leher itu kayak ketarik-tarik, mukanya itu memang bagus gitu kan. Jadi jelek, saudara. Ya udahlah, alami aja. Nanti seperti yang saya bilang tadi, kalau kesemuanya jumlahin aja yang tadi katanya gitu kan. Saudara, yang ketiga, tapi jangan itu yang diingat ya. Ingatlah pembentukan Tuhan di dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara, ya, ketika bejana itu sudah jadi, yang dilakukan apa? Masih dibakar, saudara. Dibakar lagi supaya apa? Bagus, supaya tidak kesenggol jatuh, ini jatuh, rembuk. Dibakar lagi, saudara, ya. Tukang periuk membakar periuk yang sudah dibentuk dengan suhu yang panas agar menjadi seperti yang Tuhan mau, saudara, ya. Pembakaran itu kuat dan murni, ya. Tuhan memurnikan kita melalui proses agar menjadi indah dan menjadi sempurna seperti yang Tuhan mau, saudara. Ya, bukan seperti yang kita mau. Situasi hidup orang-orang di sekitar kita itu Tuhan pakai untuk membentuk kita, saudara. Jadi jangan heran ya, situasi dan orang-orang di sekitar kita. Situasi itu apa, saudara? Mungkin ekonomi kita yang tadinya lumayan, plus terjun bebas, iya kan? Tuhan izinkan, saudara, pekerjaan, ya, situasi, tetangga, bisa aja seperti itu, saudara. Semua Tuhan izinkan, keluarga kita, ya, situasi hidup, bahkan orang-orang di sekeliling kita yang mengecewakan, teman gereja, teman pelayanan, keluarga, bisa aja. Tapi kalau kita singkapin semua itu, saudara, ternyata itu yang Tuhan pakai untuk membentuk. Ya, sebentar, sebagai penutup kita buka 2 Samuel 16. Ini, saudara, 2 Samuel 16, saya akan bacakan, ya, 5 menit lagi ya. 2 Samuel, mudah-mudahan bisa 2 menit lagi. Mana 2 Samuel nih?
Sudah dapat? Oh ya, 2 Samuel 16 ayat 5 sampai 14. Saya akan bacakan nih saudara. Maksudnya gini, siapapun bisa Tuhan pakai untuk sepertinya mengutuk kita. Tapi ingat saudara, Tuhan tetap di pihak orang yang benar. Kita buka 2 Samuel 16 ayat 5 sampai 14. Saya akan bacakan secara cepat. Simei mengutuk Daud. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk Daud dan semua pegawai raja. Daud dilemparinya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Bayangkan ada pahlawan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Enyahlah engkau penumpah darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Lalu berkatalah Abisai anak Zeruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekalian orang Benyamin ini. Biarkanlah dia dan biarkanlah ia mengutuk, sebab Tuhan telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia dan sambil berjalan mengutuk dia dan melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. Dengan lelah sampailah raja di seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia di Yordan. Lalu mereka beristirahat di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada saatnya yang saya katakan tadi, pembentukan kita dengan orang-orang di sekeliling kita, orang-orang di keluarga kita, mengutuk kita, menghina kita, merendahkan kita, seakan-akan kita sudah tidak ada harga diri lagi, saudara. Tapi apa kata Daud? Kita belajar dari seorang Daud, saudara. Biarkan, kalaupun entah dianya dipakai Tuhan untuk mengutuk saya, tapi apapun itu, saudara, kepada orang benar kutuk bisa menjadi Itu dia saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi mungkin apa yang kita alami selama ini sangat menyakitkan. Di dalam pelayanan, di dalam perjalanan, di dalam pekerjaan, di kantor, di mana saja yang Tuhan kehendaki saudara. Itu bisa aja terjadi. Tapi ingat saudara, orang yang diberkati Tuhan, seorang Absal, seorang Daud, anakku sendiri aja katanya ingin membunuh aku. Biarkanlah, sampai dia bilang, mau bunuh aja itu katanya, anjing itu katanya kan. Si Simei itu saudara, jangan kata Tuhan, jangan kata Daud saudara. Tapi apa yang terjadi kepada Simei saudara? Jadi siapapun yang mengutuk, yang mungkin menghina, mencerca kita saudara, ingat pembelaan tetaplah hidup benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita buka apa jadinya dengan Simei ya. Buka 1 Raja-Raja 2 ayat 44. 1 Raja-Raja 2 ayat 44 dan 46. Mudah-mudahan tidak salah. 44. Kita baca ayat 44. Kemudian kata raja kepada Simei, engkau sendiri tahu dalam hatimu segala kejahatan yang kau perbuat kepada Daud ayahku. Dari Salomo. Maka Tuhan telah menanggungkan kejahatanmu itu kepada kepalamu sendiri. Ya, ayat 46. Raja memberi perintah kepada Benaya bin Yoyada, lalu keluarlah Benaya, dipancungnya Simei sehingga mati. Demikianlah kerajaan itu kokoh di tangan Salomo. Saudara, pembelaan Tuhan tetap. Daud, saudara, dibela oleh Tuhan. Jadi proses yang kita alami dalam hidup ini, coba kita renungkan dari hari ke hari. Mungkin ada yang merendahkan, ya begitu apa sama kita, saudara.
Tapi lihat, kita akan berkibar, ya kan? Berkibar. Dalam pelayanan, pas merintis dulu, Pak John udah tutup katanya. Saudara, kalau kita mau dengar, tapi kalau Tuhan sudah memanggil kita jadi gembala, saudara, tambah terus, tambah terus, tambah terus. Ya, puji Tuhan, saudara. Kita percaya, saudara, siapapun yang Tuhan pakai. Gak ada yang lebih menyedihkan seorang Absalom mau membunuh Daud, saudara. Membunuh bapaknya sendiri. Tapi biarkan, kata Daud, saudara, seorang pengampunan, seorang kerendahan hati dari Daud. Sekalipun dia pernah jatuh dalam dosa ketika mengambil istri Uria. Tapi saudara, itu dia mengaku dosa di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan gantikan anaknya yang mati itu, jadi hubungan selingkuhnya itu mati. Tapi Tuhan ganti menjadi raja yang besar, Raja Salomo. Jadi itu saudara, kayak pada pagi hari ini saya sangat percaya, sangat luar biasa saudara. Tadi dikatakan, kita sangat percaya saudara. Akhirnya, di dalam semua yang terjadi ini saudara, di dalam hidup kita akan masuk 1 Tesalonika ayat 18. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ibu Ning boleh baca? 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Bersyukurlah, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada amin? Akhirnya di dalam semuanya itu kita akan bisa mengucap syukur kepada Tuhan, saudara. Ya, satu ayat lagi. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Itu ayat terakhir, saudara. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Ya, Bapak Abe boleh baca? 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7, beginilah firman Tuhan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai percobaan. Maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan pada pagi hari ini untuk firman-Mu bagi kami Tuhan, yang menguatkan kami supaya kami tahan untuk menghadapi hidup ini, dan kami tabah Tuhan karena ada Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Dan kami boleh belajar dari seorang Daud yang senantiasa tidak membalas ya Tuhan, tapi senantiasa mengucap syukur. Bahkan apapun yang Tuhan izinkan Bapa terjadi dalam hidupnya, dia tak bersyukur Tuhan. Dan demikian juga dengan kami pada saat ini, kami adalah tanah liat dan Engkaulah penjunan kami Tuhan. Bentuklah kami seperti yang Tuhan mau Tuhan, dan relakan hati kami untuk dimurnikan, dibentuk oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Ya.